Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Dan selamat datang kembali di segmen Curhat Horor. Di episode kali ini, aku akan membawakan satu cerita yang dibagikan sama salah satu temanku bernama Ade. Hai Ade, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Jadi ceritanya si Ade tuh pingin sharing tentang pengalaman pribadinya, dimana pada waktu itu Ade itu hampir aja dibikin meninggoy sama satu-satunya rekan kerja yang paling dia percaya, sahabat dia. Tapi kenapa kok tega melakukan hal itu sama Ade, apalagi pakai unsur black magic? Penasaran bukan? Ya udah kalau gitu gak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Kejadian ini bermula di tahun 2022, dimana pada waktu itu Ade ini berusaha bangkit dari keterpurukannya. Karena kan sebelumnya dia pernah mengalami PHK dari tempat kerja sebelumnya pas waktu zaman COVID. Ketika COVID sudah mereda, Ade ini sudah berusaha meng-apply beberapa lamaran kerja di perusahaan-perusahaan rekomendasi teman-temannya. Tapi sayangnya belum ada panggilan kerja, sehingga membuat Ade itu menganggur, bingung, uang tabungan tinggal menipis. Terus kalau Ade nggak kerja-kerja, masa dia cuma jagain ibunya yang berprofesi sebagai seorang penjahit tempahan? Nggak tega dong Ade. Ade itu sebenarnya punya 2 kakak laki-laki tapi sudah menikah dan merantau membawa pasangannya masing-masing. Jadi di rumah itu cuman ada Ade sama ibunya. Bapaknya Ade sendiri itu sudah meninggal dunia sejak Ade masih duduk di kelas 4 bangku sekolah dasar. Ade di situ mencoba mencari informasi seputar lowongan kerja. Justru Ade malah bertemu dengan temannya, teman kecilnya yang bernama Oni. Ya, kita samarkan saja namanya Oni ya. Oni sama Ade itu tinggal di kampung yang sama. Mereka itu udah bestian sejak orok. Soalnya ibu mereka ini kan juga bestian di kampung itu. Cuman kepribadian Oni ini berbeda dengan kepribadiannya si Ade. Kalau Ade itu circle-nya luas banget. Sedangkan Oni itu sedikit kesusahan untuk melakukan sosialisasi dengan anak-anak sekitar. Jadi membuat si Oni tidak memiliki banyak teman seperti Ade. Di kampung itu aja temennya cuma si Ade. Tapi kalau di pandangan Ade, sebenarnya Oni ini anaknya baik gitu loh, dan gak pelit berbagi. Cuman ya kekurangan dia adalah dia kesulitan berbaur dengan teman-teman, sehingga si Oni ini kerap menjadi bulan-bulanan anak-anak sekitar situ. Dan yang ngebela ya cuma si Ade. Ceritanya pada waktu itu si Ade ini habis cari makan malam. Terus dia bertemu sama Oni di salah satu warkop. Nongkrong lah mereka di warkop itu. Ade cerita sama Oni, Oni juga cerita. Si Oni ini pada waktu itu masih kerja di sebuah rumah sakit. Terus setelah mendengar ceritanya si Ade, Oni ini ngasih ide ke si Ade. Gimana kalau kita bangun bisnis? Mendengar hal itu awalnya Ade ragu. Kalau bangun bisnis itu perlu persiapan yang matang, termasuk dari segi finansial. Sedangkan uang tabungan Ade aja hanya tinggal beberapa juta. Kalau itu dijadikan modal, terus dia nggak ada pegangan, kalau sewaktu-waktu ibunya butuh bantuan, mau pakai uang apa? Ya kalau bisnis itu bisa langsung rame. Kalau enggak, kan antara untung dan ruginya tuh 50-50 kalau persoalan bisnis. Ade sampaikan juga ke Oni, tapi di situ Oni berusaha meyakinkan Ade kalau bisnisnya ini pasti berkembang pesat. Dan Ade penasaran bisnis apa sih yang pingin dibangun sama si Oni. Ternyata Oni tuh pingin bikin kafe, kayak coffee shop gitu loh. Kalau di Surabaya itu contohnya AADK, Kopi Tiam lah, kurang lebih kayak gitu. Si Ade sih nggak masalah ya. Terus Ade tuh sempet nawarin,
Kenapa nggak bangun warkop aja? Justru idenya si Ade itu ditolak sama Oni. Kata Oni, kalau warkop di daerah mereka itu sudah merajalela. Sedangkan targetnya si Oni adalah dia itu ingin bikin kafe di area Jakarta Selatan. Dan customernya itu adalah anak-anak milenial. Ya yang uang sakunya banyak gitulah. Mendengar hal itu ya nggak ada masalah. Cuman kan ya budget yang disiapkan itu harus benar-benar ekstra. Soalnya untuk nyewa lahan di area Jakarta Selatan nggak murah. Lah sedikit informasi, sebenarnya Ade itu warga asli Jakarta. Karena alasan satu dan lain hal nih ya, akhirnya Ade merantau ke Surabaya. Nanti akan aku ceritakan. Pokoknya kalian dengerin video ini sampai habis. Si Oni bilang begini ke Ade, kalau masalah modal, gampang lah. Nanti modal aku yang ngurus. Nah, kamu bantu aku cari stand yang lokasinya tuh prospek. Terus Ade tanya, emang modalnya dari mana? Kamu ada uang banyak? Si Oni bilang begini, ngejawab, aku ada BPKB mobil. Nanti BPKB mobil ini mau aku taruh ke bank. Lah uang pinjaman dari bank itulah yang kita jadikan modal. Jadi nggak pakai uang kamu ataupun pakai uang aku pribadi. Loh, beneran? Iya udah nggak apa-apa. Oke lah. Si Ade setelah berpikir panjang, dia beranggapan nggak ada masalah juga sih kalau dicoba. Ya kalau nggak dicoba kan nggak tahu nih. Ya udah deal ya, deal. Dan tanpa sepengetahuan Ade, ternyata si Oni itu punya ide kayak gitu sebenarnya udah lama. Bahkan sebelum dia kerja di rumah sakit. Dan memang dia tuh niatnya mau resign, terus mau fokus ngelola bisnis ini bareng Ade. Udah nih si Oni gak pakai lama taruhlah BPKB-nya ke bank, disurvei sekitar 4 hari uangnya di ACC. Cairlah nih ya kan, ngambillah ke bank. Lah karena si Oni harus kerja, jadi Oni masrahin Ade buat cari stand, renovasi, terus konsep dari si cafe itu sendiri. Akhirnya Ade mulailah cari info dari teman-temannya. Kan temennya Ade tuh banyak banget, circle-nya luas. Ketemulah satu stand di area Jakarta Selatan yang lokasinya tuh strategis, dekat kampus, dekat kantor, terus dekat sekolahan. Ada beberapa perumahan juga, terus ada kayak pusat olahraga. Udah nih pas ya kan. Dan dulunya bangunan ini adalah kafe, cuman bangkrut era COVID, disewakan. Parkirannya juga luas, kafenya sudah bagus, tinggal sedikit direnovasi sesuai dengan konsep yang ditentukan Ade sama Oni. Ya udah nih, dia setelah itu mulai carilah teman-temannya yang bisa bantu ngerenov si kafe ini sesuai budget mereka. Udah nih semuanya sudah tertata dengan matang dan kafe itu udah siap. Barulah si Oni ini resign dari rumah sakit karena kebetulan gajinya juga sudah turun. Akhirnya Oni sama Ade fokus membesarkan bisnis mereka. Mulailah di situ mereka grand opening. Dan ternyata kafe mereka ini banyak orang yang minat untuk nongkrong di kafe mereka. Dan kafe mereka tuh kayak memang konsepnya tuh menarik. Aku dikasih tunjuk fotonya sama Ade. Dan Ade minta aku untuk tidak spill nama kafenya, soalnya sampai detik ini kafenya masih ada. Cuman pengunjungnya nggak serame dulu. Seneng banget di situ Oni sama Ade, merasa bahwa kafe mereka tuh makin lama makin rame sampai mereka tuh kewalahan. Mereka jadi sering stok bahan baku untuk kafe mereka. Yang awalnya mereka hanya rekrut 2 karyawan, sekarang jadi nambah 3. Akhirnya total karyawan mereka tuh ada 5. Mereka seneng banget. Hingga tak terasa sudah tahun 2023. Kafe mereka makin lama makin berkembang pesat, cicilan juga berjalan dengan lancar, income yang mereka dapatkan juga sangat-sangat memuaskan. Si Oni ambisinya makin bertambah, dimana pada tahun 2023 Oni itu pengen banget buka cabang kedua. Dan nantinya di cabang kedua ini itu lokasinya sama-sama di area Jakarta Selatan, tapi Oni itu maunya kafe yang kedua deket sama area perumahan-perumahan mewah. Dan dia pingin konsepnya itu berbeda dari kafe yang pertama. Si Ade ragu, apalagi kafe yang kedua menggunakan nama yang sama dengan kafe pertama. Harusnya konsepnya dibikin sama.
Tapi Oni tuh pengennya kafe yang kedua menggambarkan karakteristik dia. Kalau kafe pertama itu estetik milenial sekali, sedangkan kafe kedua itu konsepnya vintage. Itu mencerminkan Oni banget. Kafe itu akhirnya berdiri bulan Oktober tahun 2023. Dan memang pengunjungnya juga lumayan, karena kan pengunjung ini taunya ini merupakan cabang dari kafe yang pertama. Tapi ternyata pengunjungnya tidak seramai seperti kafe yang pertama. Hal itu membuat Oni ini sering banget gondok. Jadi kalau dia datang ke kafe pertama dia gondok gitu loh. Dia selalu berkeluh kesah ke Ade. Sering banget Oni bilang, kenapa ya kafe yang kedua ini kok tidak serami, peminatnya tidak sebanyak kafe yang pertama. Karena memang kalau dilihat nih ya, pengunjung kafe kedua itu kebanyakan orang-orang yang sudah mature, orang-orang yang sudah sudah matang usianya, dimana mereka hanya sedikit melepas lelah di situ, terus mengerjakan pekerjaan, tidak seramai seperti kafe pertama. Ya ada jawab, kan seperti itu yang kamu mau. Berarti target marketmu ya mereka. Kalau kamu minta target market yang sama dengan kafe pertama, harusnya konsepnya disamain aja. Di situ Oni cuma diem aja. Terus ada beberapa kritik dan saran sebenarnya dari customer di kafe kedua. Mereka bilang kalau kopinya itu nggak seenak kopi di kafe pertama. Dan Ade itu sempat menyarankan kepada Oni untuk mengganti baristanya. Nih aku ada kenalan barista, coba dia baristamu diganti. Oni nggak mau. Oni maunya baristanya ya pilihan dia. Karena si Oni ini keras kepala banget, ya udah sama si Ade dibiarin. Sampai makin lama si Oni ini pada suatu hari datang kan ke kafe pertama, marah-marah sama Ade. Dimana Oni bilang, kan circle kamu luas ya, kenapa kamu nggak nyuruh mereka untuk ngopi juga di kafe yang kedua? Kenapa mereka kamu suruh kesini nongkrong sama kamu, ngobrol-ngobrol sama kamu? Lah, Ade kan bingung ya dengan pernyataan Oni. Maksudnya gimana sih On? Ya kan kamu bisa nyuruh teman-teman kamu buat ngopi juga di sana. Ade juga nggak bisa dong maksa teman-temannya untuk ngopi di kafe kedua. Kalau memang temennya mau ngopi di kafe pertama, ya udahlah, ngapain gitu loh. Di situ Ade mulai berpikir bahwa sebenarnya kayaknya si Oni ini pengen ngebangun bisnisnya sendiri. Cuman karena dia menyadari circle pertemanannya itu tidak sebanyak circle pertemanan Ade, makanya dia ngerekrut Ade biar kafenya rame, biar kafenya banyak yang datang, karena Ade yang mempromosikan ke teman-temannya. Ade dari situ akhirnya berpikir kayaknya dia hanya dimanfaatkan sama Oni, tapi di lain sisi dia juga merasa diuntungkan dari penjualan makanan atau minuman yang ada di kafe ini. Tapi kenapa juga si Oni ini marah-marah gara-gara kafe kedua sepi? Itu kan ide dia, ya kan? Ya udahlah gitu loh. Maksudnya kenapa sih ini anak kok terus menerus menyalahkan si Ade? Ade kan makin lama kan makin makin jengkel gitu dengan sikapnya Oni. Terus ada lagi nih, ini part terakhir ya. Si Oni tuh marah-marah sama Ade. Kafenya yang kafe kedua itu tiba-tiba pengunjungnya tuh dalam satu hari cuma ada 3 orang. Katanya itu si Ade, maksudnya yang ulahnya si Ade yang membuat kafe kedua sepi. Padahal Ade tuh nggak ada loh ngehasut siapapun customer kafe pertama buat nggak datang ke kafe kedua. Padahal Ade tuh selalu bilang ke customernya, coba dong main ke kafe kedua kami, di sana juga sama kok. Banyak juga pernyataan dari customernya yang bilang kalau mereka tuh sempet pesen lewat online, ternyata rasanya tuh nggak seenak di kafe yang pertama. Makanya mereka memilih untuk stay di kafe pertama daripada harus datang ke kafe kedua. Padahal jarak kafe pertama dan kafe kedua tuh tergolong nggak terlalu jauh kok. Cuman ya itu tadi loh, masalah rasa. Kan customer itu kalau nongkrong, kalau makan, nyemil kan pasti yang dicari rasanya dulu. Hal itu udah disampaikan berkali-kali ke Oni sama Ade, tapi Oni nggak mau nerima. Nah terus ini Oni datang lagi marah-marah sama Ade. Ade udah nggak bisa menahan sabarnya, terjadilah perkelahian antara Ade dan Oni. Oni di situ kan nggak bisa bertengkar ya,
Ade udah tersulut emosi, ngedibak-gedibuk si Oni. Setelah pertengkaran itu, Oni ini langsung pergi meninggalkan kafe. Kafe menjadi heboh. Ade mencoba menenangkan. Akhirnya ya udah, customernya kembali ke meja masing-masing. Nggak taunya si Oni ini pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Ade. Nggak berselang lama, polisi datanglah ke kafe untuk menangkap Ade. Karena customernya semuanya tahu ya duduk permasalahannya kayak mana. Apalagi di situ juga ada teman-temannya Ade yang udah pernah diceritain sama Ade soal permasalahan antara dia sama Oni. Seluruh customernya yang ada di situ pada hari tersebut pada patungan untuk nebus Ade keluar dari kantor polisi. Patungan tuh mereka ada yang 10.000, ada yang berapa, sampai uangnya tuh terkumpul 2,5 juta. Besokannya perwakilan teman-temannya Ade ini datang ke kantor polisi untuk menebus Ade. Jadi Ade itu sempat bermalam di kantor polisi karena kasus pertengkaran antara dia sama Oni. Oni kekeh banget pengen menjarain Ade. Setelah itu Ade keluar, Ade diajak nongkrong sama teman-temannya. Sampai teman-temannya itu bilang begini, "Dek, mendingan kamu udah deh, kamu keluar aja dari kafenya Oni. Terus kamu bikin kafe sendiri. Kalau kamu perlu modal, nih aku kasih modal." Salah satu temennya Ade yang bernama Bobby itu sampai mau modalin Ade buat bikin kafe sendiri. Akhirnya Ade bilang sama teman-temannya termasuk sama si Bobby kalau dia butuh waktu buat ngomong dulu, ngobrol gitu loh, face to face sama Oni. Oni diajak ketemu nggak mau, berkelak lah, gini lah. Hingga seminggu berlalu kan Ade udah nggak di kafe itu lagi tuh, nggak pernah datang yang handle Oni kan. Seminggu berlalu, Oni tiba-tiba ngechat Ade disuruh datang ke kafe. Ya udah Ade datang kan. Di situ Oni minta Ade buat hengkang dari kafe. Dan Ade bilang sama Oni, ya memang ini tujuan aku ngajak kamu ketemu. Aku mau keluar dari bisnis ini. Udah, bisnisnya kamu kelola sendiri, cicilannya kamu atur sendiri, dan aku bakal keluar dari dunia kamu, dari kehidupan kamu. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Itu yang diucapin Ade ke Oni. Udah nih ya kan, udah bikin surat perjanjian juga, surat pernyataan ya, di atas materai. Terus ada tanda tangan beberapa saksi, termasuk notaris yang dipanggil sama si Oni. Ade fix hengkang dari bisnis kafe tersebut. Ade akhirnya ngambil tawarannya Bobby. Dia mulai lah cari stand-stand yang disewakan. Dia ketemulah sama satu stand yang ada di pinggiran area Jakarta Selatan. Lokasinya jauh kok dari dua kafenya Oni. Ade di situ hanya ingin fokus dengan pembangunan bisnisnya ini. Dia renovasi, dibantu teman-temannya. Sampai nggak terasa seminggu berlalu kafe ini sudah berhasil dibangun sedemikian estetiknya. Terus Ade melakukan grand opening. Dan kayaknya si Oni tahu kalau Ade buka kafe di area situ. Ade tuh sempat ngelihat beberapa kali mobilnya Oni itu mondar-mandir di area depan kafe. Tapi Ade biarin aja, Ade nggak peduli. Dan kafenya Ade ini mendapat sambutan hangat dari banyak orang. Banyak banget yang nongkrong di kafenya Ade. Masih kafenya Ade ini nggak sebesar kafenya Oni, tapi kafe ini itu berhasil menciptakan momen atau suasana yang hangat, suasana yang akrab, sehingga kalau orang lihat itu orang merasa bahwa kafe ini kayaknya asik nih. Makanya mereka punya minat tuh buat nongkrong di situ. Makin lama kan kafenya Ade makin hits. Terus yang nongkrong di situ bukan hanya dari gen milenial aja, gen Z juga ada. Bahkan orang-orang yang sudah mature juga nongkrong di situ. Mereka merasa enjoy. Mereka selalu memberikan ulasan-ulasan yang bagus banget tentang kafenya Ade. Ade bersyukur sekali dan sangat-sangat berterima kasih kepada teman-temannya yang selalu support dia. Bahkan sampai di titik terendahnya, di mana dia di cut off sama seorang sahabat yang sudah bersahabat sama dia sejak kecil. Ade juga nggak menyangka kenapa Oni bisa berubah sedrastis itu. Padahal Oni yang Ade kenal itu anaknya nggak akan seperti ini. Entah yang membuat Oni berubah adalah ambisinya, atau dia berada di lingkungan yang salah, atau ada seseorang yang mempengaruhi pemikirannya, sehingga membuat hubungan pertemanan Ade dan Oni ini akhirnya
Ya, mereka udah nggak berteman lagi. Untuk sapa-sapaan di kampung aja mereka sama-sama tinggi egonya. Ade nggak mau menyapa Oni terlebih dahulu karena Ade merasa bahwa yang membuat perkara lebih dulu adalah Oni, gitu loh. Jadi sama Ade dibiarin aja lah sakarep-karepe Oni mau lapo bah gitu. Hingga tak terasa kafenya Ade ini makin lama makin laris. Di tahun 2024 ini dia punya planning bakal bikin kafe ini menjadi lantai 2. Tapi sebelum keinginannya itu tadi terrealisasikan, ada sesuatu hal yang aneh terjadi kehidupannya Ade. Ceritanya pada waktu itu si Ade ini kan habis ketemu sama Bobby tuh, dimana dia berhasil melunasi hutangnya ke Bobby. Terus dia nunggu karyawannya pulang terlebih dahulu. Karena setiap harinya memang Ade ini pulang lebih akhir, paling akhir bahkan ya, untuk ngunci ininya kafenya. Ketika semua karyawannya sudah pulang, tersisa dia kan. Lampu dia matiin. Dia mau meninggalkan area kafe. Itu dia udah buka pintu mau keluar. Tiba-tiba dia mencium aroma yang aneh. Lah sumbernya tuh dari pantry. Sebelum itu dia tuh sempat mendengar area pintu belakang terbuka. Lah di area pintu belakang itu kalau terbuka, itu pasti akan berbunyi kayak lonceng. Ting ting. Ya itu artinya pintunya kebuka. Ada kan bingung ya. Kok bisa ya pintu belakang kebuka padahal udah dia kunci. Pas dia berjalan ke arah pantry untuk mengecek ini aroma apa, bener aja dia ngelihat pintu belakang itu terbuka, pintu pantry terbuka, dan bubuk kopi yang menjadi stok di kafenya dia itu pada berjatuhan. Dia itu kan kopinya itu ada kopi kemasan, tapi kebanyakan yang dipesan adalah kopi race. Dan dia pesan dari temennya. Lah itu stoknya tiba-tiba berjatuhan. Anehnya dia tidak mendengar suara apa-apa dari pantry. Yang membuat dia menuju ke arah pantry adalah aroma. Kenapa? Karena di atas bubuk kopi itu ada banyak sekali bangkai tikus. Bangkai tikus ini bukan tikus yang tahu-tahu, bukan. Ini kayak ditaruh dengan sengaja sama seseorang. Anehnya, kok bau kopi ini kan harusnya kalau aroma-aroma seperti itu kan bisa dikamuflase sama aroma kopi. Mungkin hidungnya dia lagi tajam banget malam itu. Makanya dia bisa mencium aroma yang kurang sedap. Apalagi bisa jadi si bangkai ini baru aja ditaruh. Makanya si aroma kopi itu belum bisa mengkamuflase. Akhirnya dia buru-buru cek CCTV. Ternyata di CCTV itu gak ada orang sama sekali yang masuk ke area pantry. Tapi dia melihat pintu belakang itu terbuka sendiri, pintu pantry terbuka sendiri, terus terdengar keramaian, kayak barang-barang berjatuhan gitu dari arah pantry. Tapi nggak ada orang yang ketangkep CCTV. Kan aneh ya. Dia coba cek di area belakang itu nggak ada orang yang mencurigakan. Akhirnya dia beresin semua terlebih dahulu. Habis itu dia kunci pintu belakang, dia kunci pantry, barulah dia pulang. Baru aja beberapa langkah meninggalkan kafe, tiba-tiba si Ade ini mendengar suara ledakan. Dan suara ledakan itu dari arah kafenya. Kafenya itu terbakar pada malam yang sama dengan kejadian bangkai tikus itu. Ade langsung balik lagi ke arah kafenya, dan tuh kafenya sudah dilahap api. Untungnya Ade itu pasang hidran di atap gitu. Jadi kalau hidran itu terkena asap, otomatis mengeluarkan air. Jadi api itu nggak sampai membakar habis kafenya Ade. Ditambah orang sekitar tuh pada bantu madamin api sampai damkar datang. Kalau dilihat Ade dari arah CCTV, kan CCTV-nya bisa dikontrol melalui iPad-nya dia. Dia cek, itu awalnya terjadi lampu kafe itu pecah satu persatu, pecah dengan sendirinya, prak, tiba-tiba terdengar kayak listrik yang konslet gitu, zert gitu, terus keluar api. Ade bingung dengan fenomena yang terjadi pada malam itu, terasa janggal tapi sulit untuk dijelaskan, karena menjelaskan juga pasti orang bertanya-tanya, kok bisa mas kayak gitu ya kan. Akhirnya dia memilih untuk menyerahkan CCTV itu ke kantor polisi. Setelah itu kafenya Ade ini tutup hampir 2 minggu. Soalnya proses renovasi ya kan, setelah dilakukan oleh TKP sama bapak polisi. Udah nih
Titik permasalahannya ketemu karena konsleting listrik. Akhirnya direnovasi kan sama Ade. Setelah direnovasi barulah 2 minggu setelahnya kafenya buka kembali. Tapi keanehan belum selesai. Dimana kafenya Ade ini tahu-tahu sepi pengunjung. Sepi pengunjung, nggak ada orang sama sekali. Satu orang pun datang tuh nggak ada. Akhirnya Ade nyuruh karyawannya untuk pulang. Anggap aja hari itu adalah hari free mereka. Tapi Ade masih berjaga di kafe itu sampai malam. Itu juga nggak ada pengunjung yang datang. Pengunjung tuh cuma lewat, terus tuh pergi, nggak mampir. Terus Ade sedih banget. Nggak biasanya kafenya kayak gini. Bahkan dia tuh sudah bikin pengumuman di sosmed kafenya kalau kafenya tuh sudah buka. Dan direspon sama customer-customernya yang follow. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Ya minimal seenggak-enggak 3 orang 5 orang lah. Ini nggak ada yang datang sama sekali. Akhirnya pada hari itu Ade tutup dengan perasaan sedih. Besokannya dia berharap kafenya rame. Ternyata masih sama, kafenya tuh masih sepi, nggak ada pengunjung sama sekali. Udah nih, ya kan? Dia merasa bahwa wah, kalau kayak gini terus-terusan dia bisa bangkrut nih. Tapi dia harus cari tahu dulu alasannya apa kok tahu-tahu kafenya ini sepi. Sedangkan dia tuh ada planning mau ngelamar pacarnya namanya Steffi. Lah, keluarganya Steffi itu pengennya lamarannya Steffi itu meriah. Kalau uang di tabungannya Ade dipakai buat ngelamar Steffi, dia nggak ada pegangan. Apalagi dengan kondisi kafe seperti ini. Pusing pikiran dia itu. Dia bingung. Dia mau cerita ke siapa? Dia nggak mungkin cerita ke ibunya. Yang ada ibunya malah ngedown nanti kesehatannya. Apalagi ibunya udah sepuh. Dia berusaha putar otak, dia chat temen-temennya. Anehnya temen-temennya tuh nggak ada yang ngebales chattingan dia. Dia telepon, itu kayak nggak ada yang mau ngangkat. Ditelepon berkali-kali, nggak ada yang mau ngangkat. Bobby mana? Dia tuh bingung. Ini temen-temennya kenapa sih? Dia bikin salah apa sih sama temen-temennya? Itu karyawannya sampai disuruh pulang. Dan itu berlanjut sampai hari kelima kafenya sepi. Ade sama sekali nggak ada pemasukan. Ade bingung. Pacarnya juga dikit-dikit ngambek. Minta ini nggak diturutin, Ade ngambek. Ade rasanya udah bener-bener hopeless. Ketambahan, tahu-tahu 4 karyawannya itu meminta resign. Ya udahlah, Ade terima resign karyawannya itu. Ade kirim uang pesangon untuk 4 orang karyawannya yang resign itu. Setelah itu Ade merenung lah sendirian di kafenya sambil berharap ada customer yang datang. Ketika si Ade ini lagi ngebengong sendirian di dalam kafenya, tiba-tiba Ade itu kayak ada yang narik dari belakang. Jadi bajunya tuh kayak ada yang narik. Terus membuat badannya dia itu sampai nabrak kerak gelas-gelas yang ada di ujung lorong yang segaris sama kasir. Kan dia lagi ngelamun di area kasir tuh. Nah di bagian pojok itu ada rak-rak gelas. Saking kuatnya badannya nabrak rak itu membuat gelas-gelas yang beling-beling itu pada berjatuhan. Pas waktu badannya jatuh, punggungnya kena serpihan beling dari gelas-gelas yang berjatuhan tadi. Akhirnya Ade dilarikanlah ke rumah sakit. Dan itu yang nolong tetangga-tetangga sekitar, anak-anak tenan yang lain. Dan akhirnya Ade dirawat 3 hari 2 malam. Dia merasa kayak kehidupannya udah hancur. Orang-orang di sekitarnya pada menjauhi dia. Dan dia cuma berharap sama Steffi dan ibunya. Di situ Ade mencoba menghubungi Steffi. Tapi Steffi ini kayak gak peduli sama dia. Dihubungin gak nyaut, di chat gak dibales. Ade bingung harus cari Steffi kemana. Sedangkan tubuhnya ini masih masa pemulihan. Yang mendampingi hari-hari sulitnya ya cuma ibunya. Nggak tahu Steffi kemana. Setelah Ade sembuh, keluar dari rumah sakit, pemulihan berhasil. Ade itu sampai tutup kafe hampir 1 bulan. Dia nggak buka kafe karena ya dia masa pemulihan yang ada di punggungnya. Setelah dia bisa nih ya, dia niatnya mau buka kafe, dia diminta tolong sama ibunya buat antar ke pasar. Ibunya kan penjahit tempahan. Mau beli kain tambahan, jadi diantarlah sama Ade ke pasar. Pas perjalanan menuju pasar, Ade itu papasan sama mobilnya Oni. Jadi Ade mau arah ke sana, Oni mau ke arah ke sana. Dan kalian tahu apa? Di dalam mobil itu bukan hanya Oni, tapi juga ada Steffi.
Sedangkan Ade nggak bisa berhenti di tengah-tengah jalan. Soalnya itu kan Ade lagi berada di tengah keramaian pas dia lagi bawa ibunya. Jadi pas dia melihat itu, dia kaget, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai dia tuh nangis. Di jalan tuh dia nangis diam-diam. Habis itu ibunya masuk ke pasar beli kain, dia nunggu di depan. Dia coba chat Steffi, dia coba telepon Steffi, tapi nggak ada respon. Ya udah, dia balik pulang kan. Dia balik pulang. Besokannya dia ke kafe. Kafenya dia buka, dia udah bikin pengumuman kalau kafenya udah buka, dia udah sembuh, dia udah pulih. Tapi kafenya masih sepi, nggak ada orang yang datang. Sehingga dia udah benar-benar hopeless ya. Dia putusin untuk tutup aja lah kafe ini. Semua barang-barang di kafe itu dia jual melalui online. Dan satu persatu laku nih. Sampai terakhir dia oper cicilan. Kan dia udah terlanjur menyewa stand itu 1 tahun. Dia baru pakai sekitaran 4-5 bulan. Masih ada sisa berapa? 7 bulan. Lah itu dia carilah. Ya kan, dia cari orang yang mau meneruskan kafe dia. Adalah itu orang, ya warga sekitar situ pengen bangun kafe juga. Akhirnya disewa sama orang ini. Uang itu dia masukkan ke tabungan dia. Dia sampai mohon-mohon ke Steffi untuk nemuin dia, karena dia mau ngelamar Steffi, tapi Steffi nggak ada respon. Ade itu kan jarang banget nangis ya. Akhirnya dia udah nggak kuat dengan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Dia nangislah di pangkuan ibunya. Dia nangis sejadi-jadinya. Ya karena nggak ada orang lain selain ibunya yang dia datang, yang dia jadikan tempat cerita. Dia keluhkan semua ke ibunya. Ibunya Ade dengan begitu lembut bilang sama Ade, hal-hal seperti ini tuh kerap terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu setelah ini ada kabar bahagia yang dikasih Allah buat hamba-hambanya yang berhasil bersabar. Siapa tahu setelah ini derajat kamu diangkat. Tapi ibu boleh ngomong nggak? Itu yang Ade ingat pas waktu dia lagi berduaan sama ibunya. Dia nangis histeris-histerisnya. Ya bu, ibu mau ngomong apa? Ibunya ngomong begini sama Ade. Ibu minta setelah ini kamu pergi jauh dari kota Jakarta. Terserah kamu mau merantau kemana. Setelah itu kamu buka bisnismu. Dengan uang tabungan kamu gak usah peduliin Steffi dulu. Karena pada saat kamu terjatuh kemarin juga mana Steffi? Gak ada Steffi. Dia di situ mencoba untuk mencerna setiap kata yang diucapkan sama ibunya. Terus Ade kan mikir ya, kalau dia merantau ibunya gimana? Ibunya bilang, ibu gak apa-apa sendirian di sini. Ibu gak apa-apa kalau ibu harus melepaskan anak-anak ibu buat merantau. Selama hal itu yang terbaik untuk anak-anak ibu, ibu akan selalu support. Pokoknya sering-sering kasih kabar ya ke ibu. Ade di situ langsung peluk ibunya. Ade nggak tahu mau ngomong apa. Ade masih belum bisa berpikir. Dia cuma pengen nangis di pelukan ibunya. Setelah itu Ade harus bangkit nih. Dia nggak bisa terus-menerus seperti ini. Dia mencoba menghubungi teman-temannya. Karena pada waktu itu yang terlintas di pikiran Ade adalah dia mau merantau ke Surabaya. Dia akhirnya ngontak teman-temannya yang di Surabaya. Dan semuanya merespon. Anehnya teman-temannya di Surabaya ini ngerespon. Termasuk waktu itu yang dikontak pertama kali adalah Sisko. Sisko dikontak sama Ade. Si Ade cerita ke Sisko. Terus Sisko bilang, udah kalau kamu nanti memang fix mau pindah ke Surabaya, setelah kamu diskusi sama ibumu, masalah stand yang mau kamu cari sama tempat tinggal kamu, udah kamu pasrahin aja ke aku, nanti biar aku yang ngatur. Oke nih, deal ya, deal. Tapi tunggu dulu, perjalanannya si Ade buat pindah ke Surabaya ini gak semudah itu. Masih ada dilema cinta. Akhirnya Ade cerita ke ibunya kalau dia mau pindah ke Surabaya. Dia mau memulai bisnis di Surabaya, buka kafe yang sama. Ibunya di situ setuju. Ibu nggak masalah. Lah Ade kan bingung ya, kenapa kok tahu-tahuan ibunya ini nyuruh anak bontotnya merantau. Padahal dulu pas waktu Ade mau kerja di Bandung aja, itu nggak dibolehin sama ibunya. Ternyata ibunya cerita begini. Beberapa hari yang lalu
Pas waktu kamu di rumah sakit, ibu pulang bawa ngambil baju ganti kamu. Ibu tuh ketemu sebenarnya sama Bu Sarona. Bu Sarona itu cerita ke ibu, katanya kamu itu mau menguasai kafenya Oni. Terus kamu mukul Oni sampai kamu masuk penjara. Kamu nggak terima kafenya Oni rame. Kamu pengen menguasai semua saham kafenya Oni. Ade mendengar itu kan kaget ya. Enggak bu, enggak kayak gitu ceritanya. Ibu kan tahu aku gimana orangnya. Ade ceritain tuh kan versi dia. Sampai ibunya bilang, ibu percaya sama kamu. Kalau ini tuh hanya akal-akalannya Oni. Terus Oni cerita enggak ke ibunya. Sampai ibunya tuh cerita sama orang kampung tentang berita-berita yang hoax. Ade di situ marah banget. Ade mau samperin Oni, tapi sama ibunya ditahan. Ibunya tuh bilang gini sama Ade, kita nggak usah melawan mereka dengan kejahatan. Cukup diemin aja. Suatu hari nanti kebohongan itu akan terungkap. Siapa yang benar, siapa yang salah itu akan ditunjukkan. Pokoknya kamu jangan pernah telat sholat. Kamu harus berdoa, minta keadilan sama Allah. Kalau di dunia ini nggak ada yang bisa memberikan kamu keadilan, setidaknya keadilan Allah lah, biar yang menjawab semuanya. Pokoknya kamu jangan pernah berurusan lagi sama Oni. Pesen ibunya. Oke nih, setelah itu dia benar-benar menghapus Oni dari kehidupannya dia. Dia membiarkan mulut demi mulut menjatuhkan Ade, menghina Ade, menyudutkan Ade. Ade biarin aja. Pesan ibunya begitu kan. Akhirnya di situ Ade semakin bertekad untuk mengembangkan bisnisnya di Surabaya. Ade sholat, Ade berdoa, sampai tahu-tahu Ade tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur. Bukan hanya nggak bisa bangun dari tempat tidur, tapi badannya itu juga tiba-tiba bentol-bentol gede-gede sebola bekel. Kan tau bola bekel kan? Itu bentol sekujur tubuh, dari bahkan sampai rambutnya, ya rambut patak itu bahasa Indonesia, kulit kepala ya, itu sampai keluar benjolan juga, sebadan badan, dalam-dalamannya juga. Ada merasa sakit banget. Rasanya ku ya des yo, panas, kemeng, ngilu itu katanya Ade. Buat makan itu katanya gak bisa. Kan seolah-olah di kerongkongannya tuh kayak ada bendolan juga. Udah dibawa ke rumah sakit. Kata dokter Ade ini gak sakit apa-apa. Dibawa ke spesialis kulit. Ini juga gak tahu penyebabnya apa. Ade juga gak ada alergi. Sampai akhirnya muncul fitnahan kalau itu karma lah, kalau itu hukuman lah, kalau itu gini lah, gitulah. Ibunya Ade tuh setiap hari sampai nangis saja. Sedangkan kafenya Ade yang dipasrahkan ke Cisco itu dalam pembangunan di Surabaya. Mau jadi malah. Saya kan kayak nyewa kafe bekas, tinggal renovasi ulang kan. Itu mau jadi. Lah ini Ade kondisinya seperti itu. Ade di situ nangis-nangisnya sampai datanglah satu tetangganya Ade, ini baik banget. Sebenarnya namanya Bu Yuli ya. Bu Yuli ini nggak percaya dengan berita-berita yang beredar tentang Ade, soal perselisihan antara Ade dan Oni. Bu Yuli ini kan kenal banget sama Ade sejak kecil, ya. Sejak Ade ini belajar ngaji di rumahnya Bu Yuli itu kenal karakternya Ade gimana. Makanya Bu Yuli nggak percaya. Bu Yuli datang lah ngejenguk Ade ya. Ngelihat kondisinya Ade tuh Bu Yuli sampai nangis. Sampai akhirnya Bu Yuli tuh masuk ke dalam kamarnya Ade. Kan awalnya cuma ampeng-ampeng tuh. Pas Bu Yuli masuk ke dalam kamarnya Ade, Bu Yuli tuh teriak histeris. Terus keluar, disamperin sama ibunya Ade ya kan. Kenapa Bu? Kenapa? Bu Yuli ini berbisik ke telinga ibunya Ade. Kalau di dalam kamarnya Ade tuh ada sosok gede banget, matanya merah dan baunya tuh aneh. Makanya Bu Yuli tuh sampai mau masuk ke dalam karena Bu Yuli bingung ini bau apa, baunya Ade atau apa. Ternyata ada sosok itu. Sosok itu tubuhnya Ade dari atas sampai bawah. Aduh aku merinding aku ya Allah. Terus bukan hanya itu aja ya. Di kakinya Ade kanan kiri itu ada ular yang melilit di kakinya si Ade. Dan ular itu matanya merah nyala. Pas waktu Bu Yuli masuk, melihat semuanya ke arah Bu Yuli.
Aduh ya Allah. Mendengar hal itu ibunya Ade kan langsung kaget ya kan. Bu, ini gimana terusan, Bu? Bu Yuli bilang, Bu, ini ada, Bu, kenalan saya, Bu. Lah ini suaminya itu seorang ustadz ahli agama, coba ibu hubungin, siapa tahu bisa bantu Ade. Oh ya, Bu, boleh saya minta nomornya? Nomornya dikasih lah ke ibunya Ade ya kan. Ibunya Ade nggak pakai lama langsung menghubungi si ibu ini. Ibu ini menyampaikanlah ke suaminya. Terus ibu ini bilang, insya Allah nanti jam 4 ya, Bu ya, saya ke rumahnya ibu. Ya, Bu, minta tolong ya, Bu ya. Dan benar aja jam 4 sore si ibu ini datang bersama suaminya. Bu Yuli juga ada di situ. Dan baru aja ya Pak Ustadz ini masuk ke kamarnya Ade, Pak Ustadz langsung teriak, astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini sama kamu, Nak? Ibunya Ade di situ cuma nangis saja sampai mohon Pak, tolong Pak, sembuhin anak saya, Pak. Ini anak saya paling kecil, Pak, kasihan dia. Ya, Bu, tenang dulu ya, Bu ya. Yaudah, yuk, semua yang perempuan-perempuan pakai mukena, bantu saya berdoa. Jadi Ade di situ diruqyah, men. Diruqyah, Ade ngerasa badannya tuh tiba-tiba kayak kram. Kram sebadan-badan, ngilu banget kata Ade tuh. Ngilunya tuh sampai dia nggak bisa nahan, dia harus teriak-teriak, membuat tetangga-tangganya pada ngumpul di depan rumah dia. Dia di situ teriak histeris, nggak tahu-tahu nih ya, satu persatu benjolan yang ada di badannya Ade tuh semua meletus, men. Meletus rak situ-situ, Ade di situ nggak bisa nahan sakit, tapi Pak Ustadz ini bilang, tahan ya nak ya, tahan ya nak ya, tahan. Ade berusaha nahan sampai dia tuh ngecengkrem kasur. Jadi kasurnya dia tuh sampai robek saking dia nggak kuat nahan itu sakit. Setelah semuanya ya meletus nih ya, yang paling sakit tuh katanya Ade tuh di area tenggorokan. Itu sakit banget kata Ade. Lek-lekane ku jarine sampai ape pedot ngono jarine Ade. Ceritane Ade lho rek. Terus udah nih semua udah meletus ya. Terus Pak Ustadz ini minta kain sama air di baskom. Jadi yang perempuan-perempuan disuruh keluar, tinggallah di situ Pak Ustadz sama Ade ya. Badannya Ade tuh, bajunya Ade tuh semua dilepas, terus diseka sama si Pak Ustadz ini semua. Ini caranya Ade loh ya, Rek ya. Ini antara percaya gak percaya, dilap sama Pak Ustadz tadi loh, pakai kain yang ada air itu. Seluka letusan tadi tuh hilang kan, sebadan-badan hilang. Ade badannya normal. Wajahnya seawalnya kayak musone huluk ngono rek. Sapa musone huluk? Mbok Ade ki lek gambarnya ya lucu ya. Jarene, "Mak, raiku iku lho ya. Ya Des ya, raiku iku lho kayak musone huluk dhisik ku Des. Mane dilap kain ngono. Akhirnya mari Des. Yo ganteng maneh. Pedene arek rek. Gitu katanya. Iya, jadi balik lagi. Terus Pak Ustadz di situ minta Ade buat keluar. Ade keluar kamar tuh ibu lu sampai historis gak nyongko. Nah Ade tuh secepat itu berubah. Langsung pelukan di situ Ade sama ibunya. Terus salah Pak Ustadz di dalam kamarnya Ade seorang diri. Wow, Pak Ustadz di situ tuh terdengar kayak ngaji rek. Gak tahu ngaji surat apa. Terus kamarnya Ade tuh kayak prak rupane. Tonggo-tonggo itu kepo gitu loh. Akhirnya suasana tuh kayak pelan-pelan tenang Pak Ustadz keluar. Pak Ustadz bilang alhamdulillah kamarnya wis resik. Terus beliau keluar tuh sambil bawa kendi. Jadi pas datang tadi Pak Ustadz tuh bawa kendi dari tanah liat yang atasannya tuh ditutupi serbet. Keluar dari kamarnya si Ade, kendi itu dibawa keluar. Terus serbet itu udah di kareti ngono lho rek. Tahu kan kalian dikareti? Karet tahu karet? Kayak ditali pakai karet plastik itu loh, karet gelang. Terus Pak Ustadz bilang, "Ini barang-barangnya wis tak masukno kene, engko bentak buake ae. Ndek segoro tanang di. Wis intine kamar kamu sudah bersih, kamu sudah sembuh. Boleh saya ngomong?" Ya udah, habis naruh kendi itu di dalam mobil, Pak Ustadz ini ngomong gitu sama Ade. Dimana kalau yang melakukan ini adalah orang yang kamu kenal, orang yang pernah berteman baik sama kamu, orang ini dulu udah kayak saudara sama kamu. Cuman karena perihal dia iri, dia cemburu,
dia ingin menjadi kamu tapi dia sulit menjadi kamu, dia melakukan semua ini. Dan yang paling parah adalah dia bukan hanya menyakiti kamu, tapi juga menghancurkan bisnismu. Jadi bisnisnya si Ade ini dibuat hancur gara-gara orang nih ya, kalau ngelihat kafenya Ade itu tutup dan reot, makanya nggak ada yang datang kan ke kafenya Ade. Dan hal yang disampaikan sama Pak Ustadz ini sependapat sama teman-temannya. Terus tahu-tahuan teman-temannya Ade ini pada menghubungi Ade. Pas Ade lagi ngomong sama Pak Ustadz tuh, tiba-tiba semua temennya itu pada ngechat. Jadi HP-nya tuh sampai nge-lag, saking wakainya ngechat. Terus kata Pak Ustadz, teman-temannya Ade itu dibuat menjauh tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba mereka menjauh aja dari Ade, kayak nggak ada yang ngereken Ade. Tapi kalau versi teman-temannya nih ya, pas Ade nongkrong nih bareng teman-temannya itu tuh ngubungin Ade tuh gara-gara kafenya Ade itu sudah pindah kepemilikan, bukan Ade lagi. Makanya kan teman-temannya hubungin Ade. Kata teman-temannya nih ya, mereka tuh pernah ke situ tapi ngelihat kafenya Ade ini reot. Sampai mereka tuh bingung loh, bukannya kafenya tuh habis kebakaran udah direnovasi, tapi kok masih reot. Makanya mereka nggak ada yang nyamper ke situ. Dilihat ke dalam tuh katanya nggak ada orang, masih berantakan. Padahal kafenya semarin direnovasi, di dalam tuh ada Ade. Mereka nggak ngeliat itu. Customernya juga pada komen di sosmed, Mas kalau memang nggak buka ya jangan bikin informasi buka dong. Ini sampai detik ini kami kesana kok malah udah beda kepemilikan, namanya udah beda. Ada di situ ngelus dodo bener-bener ngelus dodo. Terus teman-temannya ini tahu-tahu kayak setiap menghubungi Ade tuh nggak bisa. Dikiranya Ade tuh ganti nomor. Lah pas kemarin pas waktu sama Pak Ustadz itu, teman-temannya tuh akhirnya nekat datang lagi ke kafenya Ade. Tahu-tahu sudah pindah kepemilikan. Terus nomornya Ade katanya bisa dihubungin, makanya semuanya pada ngechat di hari yang sama. Ade sampai, ya Allah segini nih ya orang nggak suka sama aku. Terus Ade ngomong ke teman-temannya kalau setelah ini dia mau pindah ke Surabaya. Dia mau membuka lembaran hidup baru, menata hidupnya lagi di kota Surabaya. Tapi Ade minta tolong sama teman-temannya untuk tidak memberitahu Oni. Teman-temannya kan pada tanya, loh apa? Ade ceritalah semuanya. Dan dalam dari apa yang terjadi di dalam kehidupannya Ade, apa yang Ade alami selama ini, itu adalah Oni. Wes gak ono wong liya, Oni. Akhirnya di situ Ade disupport sama teman-temannya. Ya udahlah. Setelah mencari hari baik, akhirnya Ade merantau lah ke Surabaya tahun 2024 akhir Desember. Kan momennya pas tuh. Jadi kafenya buka itu momen Natal dan tahun baru. Jadi rame banget kafenya. Sampai sekarang kafenya rame sama pengunjung. Apalagi kalau kedatangan kami tambah rame kafe ini. Aku tambah wis ngerti jangan arek-arek ya apa ya kan. Yes, ember say. Terus bagaimana dengan kabarnya Oni, Mak? Kafe pertamanya Oni itu masih ada. Kafe keduanya ini katanya mau tutup. Dengar-dengar sih udah tutup, tapi bangunannya tuh masih ada, barang-barangnya masih ada di dalam. Cuman kayaknya udah nggak beroperasi lagi. Jadi yang masih beroperasi itu adalah kafe pertama. Memang ada pengunjungnya, cuman nggak seramai dulu lagi, nggak seramai pas zamannya Ade. Ade komunikasinya dengan teman-temannya ada di Jakarta juga masih terjalin dengan baik. Cuman dia hanya putus komunikasi sama dua orang, yaitu Oni dan Steffi. Dari apa yang terjadi sama Ade kemarin, Ade itu jadi melihat bahwa Steffi ini bukan pasangan yang baik. Nyatanya pas Ade lagi ngedown, Steffi menjauh. Steffi malah mendekati Oni. Terus dengar-dengar itu katanya sekarang udah nikah sama Oni. Jadi memang tipe-tipe cewek materialistis lah. Ya wajar sebenarnya, sasai katanya jadi cewek matre sasai. Tapi ya di lain sisi Ade juga bersyukur akhirnya Ade bisa melihat karakter aslinya si Steffi. Jadi Steffi ini bukan pure ada unsur guna-guna ya kayak yang terjadi kepada customer dan teman-temannya Ade, enggak. Karena memang pada dasarnya Steffi itu materialistis. Ade kenal Steffi aja di kafe kok, pas waktu Ade ini
lagi naik daunnya, itu Steffi ngedeketin dia, terus minta dibelanjain A, B, C, D, E, F, G. Pada waktu itu Ade gak bisa ngebeliin apa yang Steffi mau. Tiba-tiba Steffi menjauh, terus tahu-tahu deket sama Oni. Sekarang nikah sama Oni. Gak tahu gimana kabarnya karena Ade udah gak mau cari tahu tentang kabar dua orang itu. Soalnya Ade sekarang sedang menjalin asmara dengan teman kami yang bernama Febri. Doain ya, semoga hubungan mereka langgeng, bisa lanjut ke jenjang pernikahan dan berbahagia sampai maut memisahkan. Semoga Febri ini menjadi jodoh terakhirnya si Ade. Soalnya awal kali merintis di di Surabaya ini yang nemenin juga Febri. Dan kami kenal Ade itu dari Sinyo, dari Sisko gitu. Buat yang tanya Sisko kemana mak? Sinyo itu ya Sisko iku rek. Kenapa dipanggil Sinyo? Soalnya dia Cino rek. Ngono lho, makanya celokane Sinyo, motone sipit ngene. Yes, itulah kisah perjalanan dari hidupnya Ade sebelum akhirnya Ade sukses mengembangkan kafenya di Surabaya. Di balik kesuksesan kafenya yang ada di Surabaya itu, ternyata Ade pernah menjalani hari-hari yang sangat melelahkan saat pertama kali merintis membangun kafe waktu dia masih di Jakarta. Bahkan dia hampir dibikin meninggoy sama rekan bisnisnya sendiri, yang dimana hubungan mereka itu sudah seperti saudara. Ade sendiri nggak nyangka kalau ternyata yang melakukan semua ini adalah Oni. Sampai Oni itu membuat kabar hoax, menyalahkan Ade, membuat Ade ini posisinya terpojok, dijelekan sama seluruh warga kampung. Tapi ya dari kesabarannya si Ade itu akhirnya membuahkan hasil. Pada akhirnya orang-orang bisa melihat sendiri siapa yang salah antara Ade ataupun Oni. Dengar-dengar juga Oni itu sama keluarganya sudah pindah dari kampung itu. Rumahnya dijual, dibeli sama orang. Dan nggak tahu sekarang Oni menetap di mana. Yaitu tadi Ade sudah tidak mau mencari informasi lagi soal keberadaan Oni dan Steffi. Terakhir yang Ade dengar adalah Oni nikah sama Steffi. Udah gitu aja. Oke, ceritanya sudah berakhir. Terima kasih banyak buat Ade ya. Pokoknya after itu Ade selalu menjaga jarak, dan bukan menjaga jarak, lebih waspada ya sama orang-orang di sekitar. Bener banget, kita harus waspada ya, karena ya seperti yang aku bilang, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa dipercaya selain diri kita sendiri. Pokoknya buat Ade, hati-hati ya, tetap waspada. Dan terima kasih untuk ceritanya ini. Jadi dari sini kita bisa kita bisa lebih waspada lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ini nggak bisa membaca isi pikiran dan isi hati orang lain. Orang ini terlihat baik sama kita, orang ini terlihat welcome sama kita. Ternyata orang ini diam-diam cemburu sama kita, diam-diam iri sama kita, terus merencanakan hal-hal yang di luar nalar seperti yang terjadi sama Ade. Ya kan? Hal yang terjadi sama Ade ini bisa saja terjadi kepada siapapun di luar sana. Makanya ketika kalian mendengarkan cerita ini, aku harap kalian lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi sama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalau memang nggak ada sesuatu hal yang perlu disampaikan atau nggak ada hal-hal yang penting-penting banget, kurang-kurangin main ke rumah tetangga, kurang-kurangin terlalu terlalu frontal ngomong sama orang, terlalu cerita berlebihan tentang kehidupan kalian ke orang lain. Ya karena belum tentu orang itu suka sama kita. Mungkin orang itu hanya sebatas segan atau gimana. Kan kita nggak tahu ya bagaimana pendapat orang itu tentang kita. Kadang lain di mulut, lain di hati. Ya nggak? Benar. Mendingan di rumah aja. Kalau memang nggak ada perlu-perlu banget, nggak usah sering-sering keluar rumah pemenang nonggo. Ujung-ujungnya ya mek gibah. Mendingan kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang lebih berkualitas. Kayak contohnya menyibukkan diri yang bisa menghasilkan uang, kan itu lebih berfaedah, ya nggak? Kalau nggak gitu dangdutan aja di rumah, karaokean, mendingan enak begitu, ya, daripada di luar rumah ngumpul sama tetangga ngegibain orang. Kalau ada kita ngegibain orang, kalau nggak ada kita ngegibain kita, ya kan? Nambah-nambah dosa bunda, mendingan di rumah aja, enak ngurus anak, ngurus suami, ngurus orang tua, udah.
itu amalnya lebih banyak banget di akhirat. Oke? Setuju nggak? Setuju. Kalau kalian ada cerita yang sama seperti Ade, boleh juga sharing di kolom komentar. Aku akhiri dulu ya cerita hari ini. Dan buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus biar nggak ketinggalan saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terus sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton video aku, tahu kalau aku upload video di YouTube Black Diary. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.